Top topik pertama pemirsa, program bioetanol blending akan dimulai pemerintah secara bertahap dengan target penggunaan campuran E5 atau 5% etanol hingga E10 atau 10% etanol untuk bensin Pertamina. Namun penggunaan etanol masih memiliki tantangan dari iklim tropis hingga kendaraan lama yang belum kompatibel. Pemerintah Indonesia memiliki rencana serius untuk mencampurkan etanol ke bahan bakar minyak. Langkah ini diambil untuk menekan emisi karbon dan mengurangi ketergantungan pada impor minyak. Di balik ambisi pemerintah, yang menjadi pertanyaan, apakah ekonomis jika etanol dijadikan campuran pada BBM dan bagaimana efeknya pada kendaraan? Penggunaan etanol memiliki dua sisi, ada manfaat dan juga resiko yang perlu diperhatikan. Nah, ini jelas menurut saya tidak bisa dilakukan secara mendadak. Harus dilakukan penelitiannya dulu. Kemudian dilakukan sosialisasinya, diberikan waktu adaptasi bagi industri itu untuk mengembangkan teknologi yang sesuai dengan base fuel yang menggunakan etanol ini. Jadi kalau misalnya terburu-buru itu akan memiliki resiko industri itu tidak siap baik dari penyedia bahan bakarnya maupun dari pabrikan mobilnya. Nah tentunya. Sementara dari sisi keekonomian, pada Oktober 2025, harga etanol di kisaran Rp13.000 hingga Rp14.000 per liter. Relatif lebih tinggi jika dibandingkan harga bensin non-subsidi, yakni di harga Rp14.000 hingga Rp15.000 per liter. Artinya, tanpa subsidi pencampuran etanol justru bisa meningkatkan biaya produksi BBM. Konsekuensinya harganya akan lebih mahal karena ada campuran etanol tadi, tetapi kelebihannya adalah dia ramah lingkungan. Maka tadi saya katakan bagi konsumen yang mempunyai kesadaran tinggi akan lingkungan hidup, ya dia akan memilih E10 tadi gitu ya. Tapi kalau mobilnya lama, ya masih ada yang menjual. Jadi maksud saya itu ya, saya dukung pemerintah untuk menerapkan E10 gitu ya. Tapi jangan dipaksakan, berikan pilihan pada konsumen itu ya. Sampai dia punya kesadaran untuk memilih E10 tadi itu, Pak. Hal itulah yang sedang dikaji pemerintah agar program bioetanol tetap efisien dan tidak membebani konsumen. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, kajian pengembangan E10 ini berangkat dari keberhasilan mandatori penerapan biodiesel yang sudah dimulai sejak 2016. Melihat progres itu, Bahlil menilai Indonesia membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun lagi untuk bisa menerapkan etanol. Sebelum dijalankan, menurutnya perlu perhitungan yang lebih matang. Sementara itu, Pertamina Patraniaga sebagai pemasok base fuel menjelaskan kandungan etanol dalam BBM merupakan praktik yang lazim di kalangan perusahaan migas dan berlaku secara internasional. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.